Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak-bapak Komisi C dan yang kami hormati Bapak Ketua Komisi D, yang kami hormati Ketua Laskar Merah Putih dan jajarannya, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan, yang kami hormati Kepala Dinas BPMPTSD, yang kami hormati Kepala Dinas Ekuator yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Bapenda, dan yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo, dan kami hormati Kepala Satpol PP dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini dengan keadaan semangat dan bahagia. Amin. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita dan amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kami limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ketahui bersama beliau adalah pemimpin umat dan juga menjadi suri tauladan kita. Semoga kita semua bisa untuk mentauladani sifat-sifat beliau, terutama semoga kita semua menjadi insan yang memberikan manfaat kepada insan lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas perawan panjenengan semua, terutama Laskar Merah Putih yang telah memberikan aspirasinya dan masukannya untuk melakukan audiensi pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan harapan kami semoga audiensi ini nanti berjalan dengan damai dan memberikan pemahaman bersama dan solusi bersama kalau memang ada yang perlu untuk kita lanjutkan seperti itu ya. Karena ini hari Jumat, untuk menyita waktu kami persilakan maksud dan tujuan Laskar Merah Putih untuk disampaikan. Waktu dan tempat persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili, dan Ketua Komisi beserta jajarannya yang hadir, yang bersedia mewadahi aspirasi kami sebagai masyarakat Tulungagung, sehingga hearing atau rapat dengar pendapat ini dapat terlaksana. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung,
beserta jajarannya yang hadir. Yang terhormat Kepala Dinas PUPR atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala DPMPTSP beserta jajarannya yang hadir. Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo beserta jajarannya yang hadir. Yang terhormat Kepala Bapenda Bapak Suko beserta jajarannya. Yang terhormat Kasatpol PP beserta jajarannya yang hadir. Rekan-rekan media, seluruh pengurus Ormas Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung yang saya hormati dan yang saya banggakan, serta seluruh Bapak Ibu yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam hearing atau dengar pendapat ini, kami bermaksud menyampaikan pengadaan jaringan internet di berbagai instansi, tentunya di Kabupaten Tulungagung. Bahwa dalam rapat dengar pendapat ini, kami akan memaparkan beberapa hal yang sesungguhnya untuk kemajuan masyarakat Tulungagung. Kami berharap dialog ini akan berjalan secara sistematis dan koordinatif, sehingga kita dapat mengambil suatu kesimpulan yang dapat kita rekomendasikan kepada Bapak Ibu atau Ketua Komisi DPRD Tulungagung yang membidangi untuk dibahas bersama dengan eksekutif, sehingga dapat menjadi suatu produk atau tatanan dalam bentuk peraturan. Secara khusus dinas terkait dapat menyampaikan kondisi dan kendala yang menjadi hambatan yang ditemui di lapangan. Dinas yang kami maksud di sini adalah Dinas Kominfo, Dinas PUPR. Dalam hal ini Dinas PUPR yang memberi verifikasi awal atau memberikan rekontek kepada seluruh pengusaha internet yang ada di Tulungagung. Tapi saya sangat sayangkan Kepala Dinas PUPR-nya tidak hadir. Kita akan adu argumentasi, by data, tentunya kami sudah menyiapkan, menyajikan melalui PowerPoint nanti. Dinas DPMPTSP terkait dengan pemberian izin jaringan internet di Tulungagung. Dinas Pendapatan Daerah atau Bapenda, kami berharap Pak Suko, bagaimana terkait kontribusi pengusaha internet service provider terhadap pendapatan daerah selama ini. Kami nanti butuh notaril. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, yang kami tekankan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini Kadinkes yang terhormat Dr. Desi terkait transparansi dalam pelaksanaan tender proyek pengadaan jaringan internet di seluruh 32 UPT Puskesmas di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Saya mohon maaf Dr. Desi tidak mengurangi rasa hormat. Kami agak sedikit getol karena kami juga tidak serta-merta, saya sudah melalui banyak komunikasi beberapa OPD, tentunya kepala dinas harusnya bisa memberikan follow up ke
jajarannya, termasuk 32 UPT. Mungkin nanti kita akan adu data, kita bisa simpulkan. Nah, ini dinas Satpol PP ya. Kami berharap Satpol PP dan jajarannya dalam hal ini tupoksinya penegak perda. Mohon maaf, kami boleh berkata jujur dong. Sejak Laskar Merah Putih setahun yang lalu sudah pernah membuat laporan pengaduan di Polres Tulungagung dan dilimpahkan ke inspektorat dengan hasil melalui PJ Bupati Tulungagung pada saat itu merekomendasikan kepada Dinas PUPR dan Satpol PP untuk segera menertibkan tiang internet atau kabel fiber optik yang tidak berizin, yang belum memenuhi kewajiban PB-UMKU. Perda sudah ada, Perbuk juga sudah ada terkait sewa aset milik daerah. Saya kira konsolidasi atau komunikasi antar leading sektor yang membidangi tidak jalan. Ayo kita bisa adu data nanti. Siapa yang kira-kira bisa membuktikan bahwa di sini stagnannya di mana? Demikian yang saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan rapat. Monggo dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan. Saya mewakili Ketua Komisi Konservasi Anggota, saya mewakili Ketua Komisi Kesehatan dua anggota, dan saya hormati Ibu Kepala DPM BPSP beserta anggota, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Bapenda, yang saya hormati Bapak Kepala Dispon Info, yang saya hormati Ketua SN Mas Karya beserta seluruh anggota, kemudian rekan-rekan dari Dinas Kesehatan, Kepala UPT Puskesmas, dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dari Allah. Semoga bisa berkumpul bersilaturahmi di sini dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya dalam kesempatan yang khusus ini juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini semua yang menjalankan, semoga puasa kita diberkahi dan mendapatkan pahala yang sempurna. Amin. Baik, saya akan menyampaikan terkait dengan proses pengadaan internet yang ada di Puskesmas Kabupaten Tulungagung. Dasar kebutuhan internet untuk pelayanan Puskesmas adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis Pasal 5 yang menyebutkan bahwa rekam medis elektronik sudah di situ ya. Bahwa rekam medis elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lain di fasilitas pelayanan kesehatan, di mana kita perlu menjalankan sistem informasi kesehatan untuk mengintegrasikan data satu sehat nasional, sehingga kita memerlukan sarana komunikasi kita yaitu penggunaan internet. Kemudian di sini akan kami sampaikan batasan kewenangan PA dan KPA. Dalam hal ini adalah ada pelimpahan wewenang saya sebagai PA kepada KPA, dalam hal ini adalah Kepala UPT Puskesmas, di mana sumber dana yang dipakai dalam pembayaran pengadaan internet pada masing-masing UPT Puskesmas merupakan dana bersumber dari dana Puskesmas masing-masing. Sumber dana brut merupakan salah satu anggaran yang dilimpahkan
oleh pengguna anggaran, dalam hal ini saya Kepala Dinas Kesehatan, kepada berkuasa pengguna anggaran, yaitu Kepala OPD Puskesmas, berdasarkan keputusan Bupati Tulungagung nomor 100.3/2021/20 tentang pelimpahan kewenangan pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2026. Sedangkan tanggung jawab KPA yang dalam ini adalah Kepala OPD Puskesmas di 32 Puskesmas. Anggaran yang telah dilimpahkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, sehingga penggunaan dan belanja dalam hal ini adalah belanja pengadaan internet, baik dari awal proses persiapan pengadaan sampai tahap akhir pengadaan, merupakan kewenangan dan pertanggungjawaban penuh dari Kepala OPD Puskesmas selaku pimpinan BUI. Kemudian tata cara pengadaan internet pada kami dimulai dari adanya proses perencanaan, ada penyusunan RPA dan BPA yang dilaksanakan pada tahun 2025 serta RPB pada tahun 2026. Prosesnya adalah kita awali pada proses pengadaan internet Puskesmas 2026 atas penawaran dari beberapa penyedia internet yang masuk ke Dinas Kesehatan, mempertimbangkan kebutuhan internet pada Puskesmas serta Dinas Kesehatan selaku pembina teknis BUD, maka Dinas Kesehatan berupaya sistem memfasilitasi para penyedia menyampaikan kompani profil dan jasa yang ditawarkan dengan mengundang masing-masing penyedia melalui surat yang disampaikan via kontak person masing-masing penyedia. Kemudian presentasi sudah dilakukan, yaitu melalui pertemuan tatap muka pada tanggal 18 November 2025 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan tujuan adalah memberi peluang dan waktu bagi penyedia untuk menawarkan jasa mereka di hadapan para pengguna, yaitu seluruh Kepala OPD Puskesmas selaku pimpinan BUI. Selanjutnya pemilihan dilaksanakan oleh masing-masing KPA OPD Puskesmas sesuai dengan regulasi yang mengatur. Tahapan pemilihan penyedia yang pertama adalah pertimbangan hasil 8 penyedia yang melakukan penawaran dan masuk ke Dinas Kesehatan. Kemudian dokumen yang berikutnya, dokumen spesifikasi teknis OPD Puskesmas dibentukkan oleh Puskesmas sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan menggunakan anggaran masing-masing OPD Puskesmas, yaitu anggaran BUD Puskesmas. Sehingga selanjutnya adalah proses e-katalog hingga SPK. Kemudian yang terkait dengan rumija ya atau ruang milik jalan, yang pertama OPD Puskesmas mengacu pada penyedia yang terdaftar di e-katalog. Rumija yang dipersyaratkan pada penyedia pemakaian internet itu menurut kami itu bukan kewenangan dari kami, gitu ya. Di mana kewenangan ini menambahkan atau mencantumkan syarat perizinan itu bagi penyedia katalog berada di lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah atau LKPP selaku pengelola utama dan pengembang aplikasi dari Inalco. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini, Bu. Terima kasih, Bu Kristi. Mungkin dari apa yang telah disampaikan dan dipaparkan ini, yang mungkin berdasarkan grafik yang mungkin kurang atau mungkin pertanyaan apa, kalau melihat dari sini kan sudah sesuai ya dari awal hingga akhir tadi yang sudah disampaikan. Perencanaannya itu sudah pakai katalog dan sebagainya seperti itu. Mungkin yang kurang di apa coba disampaikan. Baik, izin pimpinan. Saya kira penjelasan yang terhormat Dr. Desi boleh dong, saya itu hanya sekedar formalitas yang saya kira tidak pada topik substansinya. Kenapa saya harus sampaikan di sini? Belum saya paham sekali. Sejak 2021, Puskesmas memakai layanan BUD, Badan Layanan Umum Daerah. Tentunya
kami tidak mempermasalahkan terkait hal itu. Topik yang kami bahas di rapat dengar pendapat ini, ormas LMP itu eksternal, NGO eksternal, tidak struktur di pemerintah daerah. Justru getol sekali untuk mendapatkan PAD yang digenjot pada saat tahun 2026. Program yang sangat diunggulkan dari pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati, dan kami bisa kami buktikan. Mohon izin pimpinan kami biar tidak terkesan sepotong-sepotong memberikan penjelasan. Karena konteks yang kita bahas di sini adalah bagaimana mungkin OPD yang membidangi atau struktur dari pemerintah daerah tidak memperhatikan ketika pada saat verifikasi awal memberikan suatu company profil. Ini yang saya sampaikan ini mungkin 32 kampus ini perlu dijelaskan ini. Jangan asal punya dana bisa dikelola sendiri. Itu sumber anggarannya dari mana? Itu juga saya tahu, itu dari anggarannya salah satunya dari APBD juga, walaupun itu terdapat dari Jaspel dan lain sebagainya. Saya paham, saya mempelajari di sini. Sebelum kita tarung, saya mempelajari di sini, Bapak. Mohon izin Bu Dokter, tolong yang kami tanyakan itu bagaimana mungkin dari 32 puskesmas tidak tahu menahu terkait pengusaha itu tidak memenuhi kewajibannya di daerah. Rumija itu kan ruas milik jalan. Kiri kanan itu jalan itu milik aset daerah. Itu ada aturannya di sini dijelaskan. Saya bukan asal ngomong, di sini sudah jelas. Mungkin layar slide proyektor Mas Hasan dibukakan ya, SP2P hasil gelar perkara, nanti kita bukakan yang poin D ya. Nah, ini merekomendasikan kepada Dinas PUPR agar melakukan hal-hal tersebut. Nah, termasuk ini sewa ruang milik daerah ini Pergub nomor 25 tahun 2021 itu sudah jelas. Perdanya juga sudah jelas, Perda Tibung. Nah, dua pengusaha internet sejak kami membuat pengaduan itu setahun yang lalu itu sudah 600 juta loh membayar di pemerintah daerah. Bagaimana kalau 17 pengusaha internet service provider ini memenuhi kewajibannya di daerah? Saya paham OSS ini dari pusat risiko tinggi, tapi itu izin dasar yang di daerah harus wajib memenuhi kewajibannya. Saya bukan mau dianggap orang sok peduli, enggak. Saya juga nggak dapat apa-apa loh, coba ditanya sama Pak Suko Bapenda. Itu 600 juta loh, dua pengusaha ISP itu sudah membayar kewajibannya. Kalau kita 32 puskesmas itu memakai jasa internet yang belum memenuhi kewajibannya, potensi kebocoran PAD, pertanggungjawabannya di mana itu? Anda itu digaji negara lewat pajak rakyat. Kita ini yang tidak profit peduli sekali loh. Flashback ke belakang, parkir berlangganan kembali, asetnya sudah 1 bulan 875 juta. 1 bulan itu berkat Laskar Merah Putih. Mungkin komisi yang membidangi saya pernah hearing di sini itu. Mungkin nanti dijelaskan, mohon izin Pak Suko Bapenda, kami tidak ingin kami dianggap orang yang paling paling merasa paling peduli, enggak, tapi kami real punya data. Demikian pimpinan, mohon izin, terima kasih. Kalau yang saya tangkap ini kayaknya terkait juga pendapatan daerahnya ya. Siap. Mungkin penyedia internet ini banyak yang belum berizin atau seperti apa kayak gitu ya. Betul sekali Bu. Jadi kami nanti kalau mau menjelaskan semua di sini seakan-akan kami punya domain sendiri. Ya. Mohon maaf. Betul. Ya.
mungkin bisa dibantu Pak Lukas terkait fiberoptik ini, karena yang saya tahu memang belum tertata, memang benar yang disampaikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beserta pada bisa dari langsung saja pada pokok persoalan. Kita dibatasi oleh waktu karena hari ini adalah hari Jumat, sehingga bagaimana perkembangan ini efektif, efisien dan menghasilkan solusi. Itu yang kami inginkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tidak membaca surat berdasarkan ini tujuannya lebih bagus, yaitu menyerap aspirasi masyarakat, mengkritisi informasi terkait kebijakan pengadaan jaringan internet terhadap 32 UPT. Maka pada hari ini fokus saja kita kepada pengadaan yang 32 UPT. Tadi sudah disampaikan kalau mungkin terkait dengan laporan ini apa? Kami menangkap dari ulasan Putih bahwa pengadaan internet yang 32 secara prosedur kami bisa menerima, itu tidak ada yang dilanggar. Tapi yang saya tangkap dari Laskar Merah Putih bahwa peserta daripada 32 itu masih tidak memberi kualifikasi. Kira-kira betul begitu ya? Betul. Ya, ya ini saya luruskan kepada Mas Henry selaku Laskar Merah Putih. BLUD itu punya autonomi. Artinya tidak memakai BLUD ketika setiap puskesmas itu sesuai dengan peraturan daerah pada tahun 2022 akhir itu semuanya harus BLUD. Maka ini sebetulnya semangat daripada BLUD itu bagaimana puskesmas atau badan layanan usaha daerah ini memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terkendala dengan birokrasi yang ribet, sehingga mereka mempunyai hak otonomi ketika memutuskan sesuai dengan kebutuhan di dalam BLUD sendiri. Itu Mas Henry, saya luruskan dulu sehingga BLUD ini adalah semacam badan layanan umum daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat ini sehingga mereka bisa mengembangkan pelayanan itu dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat tanpa mengurangi mutu. Nah ini semangat daripada BLUD itu sendiri. Terkait dengan masalah pengadaan internet ini di Kabupaten Puskesmas, tadi Pak Adi sudah menjelaskan terkait dengan laporan yang sudah disampaikan kepada Komisi C. Saya tidak melihat bahwa ini ada beberapa yang dilanggar. Namun, kalaupun itu ada beberapa penyedia internet yang itu tidak sesuai dengan kualifikasi, tolong Mas Henry ditunjukkan. Misalkan di Kabupaten Puskesmas ini ada penyedia jasa internet yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Keputusan itu harus jelas ada di sendiri. Maka dari ini agar kita itu lebih persoalan. Terus itu nanti misalkan si A internet ini penyedia jasanya kurang terpenuhi. Nanti kita harus cek kepada dinas DPRD SP. Bagaimana perizinannya itu? Nah, dinas SP mengatakan bahwa ini sudah sesuai. Nah, penggunaan jalannya bagaimana pengujiannya? Nah, itu pendapatannya nanti juga Pak Songko yang Pak Kepala Bapeda nanti akan menjelaskan. Saya kira awalnya itu Bu pimpinan supaya clear dulu. Saya harapkan Laskar Merah Putih hari ini juga bisa memberikan data kepada kami selaku pengawas kebijakan ini sehingga nanti beberapa dinas kesehatan bisa menegur ataupun bisa memberikan punishment kepada BLUD yang di bawah dinas kesehatan ini ketika itu tidak sesuai dengan kriteria yang ikut di dalam pengadaan jasa internet. Kira-kira gitu ya Bu Kadif. Monggo ditambahkan Bu Kadif. Terima kasih. Yang kedua Pak Henry. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan tadi yang terkait dengan logika.
Tetapi untuk di kami juga, karena kami kan memilihnya melalui e-katalog, dan di e-katalog itu kan sudah memenuhi dengan spek yang kita butuhkan, sehingga kami memilihnya di e-katalog sesuai spek yang kita butuhkan. Tapi prinsipnya kami mendukung terkait dengan PA itu tadi, berarti nanti monggo kewenangannya siapa, mekanismenya, ketika nanti mungkin di berikutnya itu dipersyaratkan masuk di e-katalog. Ketika nanti internet itu dimasukkan ke e-katalog dan dimasukkan persyaratan Unija itu tadi. Karena kalau secara spek yang kami butuhkan, itu kan sudah di e-katalog itu sudah memenuhi yang kita butuhkan. Gitu. Jadi prinsipnya kami setuju karena saya tahu artinya akan ada pendapatan yang masuk dengan proses izin. Saya tambahkan sedikit untuk menyingkat waktu. Kami sebenarnya sudah sangat jelas sekali ya Bu Kadin sama Pak Haji Fuad ya. Dari lampiran surat presentasi 8 pengusaha internet ini, saya sudah pernah cross check ke Kepala Dinas DPM PTSP. Ini bisa saya sebutkan ya, mohon izin. Jadi ada 8 ya, Lintas Data Prima, Telkom Indonesia, PT Visi Cyberdata, Lexa, Nevora Teknologi Nusantara, PT Gayatri Nusantara, PT Barokah, PT Prisma. Dari 8 pengusaha ISP tersebut, mohon dibuka Hasan untuk layar proyektor dari surat Dinkes. Ini hanya satu yang memenuhi syarat izin atau 10 PB ungu, yaitu PT Lexa. Nah, bagaimana mungkin kalau kita debatable di sini tidak akan selesai, waktunya terbatas. Kami ingin nanti itu hasil hearing ini seperti yang pernah kami lakukan dulu, ada notulensi. Zaman saya dulu sama Pak Ebin, saya punya notulensi, jadi terkait parkir berlangganan itu kembali. Jadi kita punya pegangan, apa sih hasil rapat dengar pendapat ini, jangan hanya seremonial aja, barbur. Nah, di sini hanya Lexa ini. Mungkin Bu Imrotul nanti bisa dijelaskan. Jadi tidak perlu lah kita debat table di sini mencari pembenaran masing-masing. Saya juga nggak rugi sebenarnya, Bu. Tapi yang saya herankan ini kampus-kampus ini penjelasannya, termasuk Dr. Baby ya, mohon maaf ya, saya sentil jenengan, komunikasi jenengan pada saya dulunya fine-fine aja, sekarang saya lihat tidak seperti dulu. Artinya apa? Ada sesuatu hal yang jenengan sembunyikan. Artinya di memori saya ada statement penjenengan bahwa antara Kadinkes dengan Kepala Puskesmas itu lempar-lemparan komunikasinya. Saya punya jejak digital. Jadi mohon sekiranya jangan seperti itu. Anda di sini sebagai pejabat publik dicontoh masyarakat. Jadi mohon maaf pimpinan Haji Fuad, mohon maaf pimpinan Haji Luka, kami tidak ada niat tendensi untuk membuat gaduh. Kami pengen ini ada hasil, tidak hanya debat table seperti ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Ibu untuk penelitian internet ini ya jadi masih satu, tapi kalau sudah masuk e-katalog seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu dari DPRD, yang saya hormati dan kita sampaikan bersama dari LNP Dewan Berdui. Pak Hendri, Pak Ternuwun. Jadi kita memang hari ini saya kira tidak perlu ada dulu karena kita jumpa. Jadi intinya tadi Bu Desi sudah sampaikan sudah masuk di e-katalog. Nah, tadi saya sudah koordinasi dengan kepala bagian PBJ pengadaan barang dan jasa.
untuk sementara ini yang masuk di e-katalog itu hanya yang punya NIB. Jadi sebenarnya kan internet atau pengusaha itu harus punya izin, di mana kalau untuk internet ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Siap. Tetapi di daerah dia punya kewajiban untuk ngurus PBU, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Betul. Yang berupa rumija yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu dari Komisi CDPRD ini berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2025 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa semua pengusaha yang memakai jalan itu harus membayar retribusi, tidak itu. Nah, jadi teman-teman pemodel atau pengembang internet ini memang banyak yang ini belum membayar retribusi. Jadi saya bisa bilang betul, yang punya izin atau punya PBU itu hanya PT Reksa. Dan itu tadi saya sampaikan itu pun sudah bayar 600 juta, tapi dulunya kepala badan. Jadi kita berterima kasih lah pada teman-teman LFP karena sudah mengulangi retribusi. Dan kedepannya Pak Nur Sewu, kedepannya ini memang kami disampaikan oleh LFP kita koordinasinya kurang maksimal. Kurang maksimal. Tadi saya sudah koordinasi dengan Budi, sahabat, bahwa nanti untuk berikutnya yang masuk di e-katalog itu harus yang pertama punya NIB, KBR-nya jelas, dan juga sudah punya PBU, karena itu sudah digunakan oleh Bapak Ibu DPRD berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2025. Nah ini nanti mau dimasukkan sama Bapak BPJ. Dan kemarin pas waktu lelangnya dinas kesehatan itu belum masuk. Jadi kita mengakui memang koordinasi kita itu kurang optimal. Alhamdulillah berdasarkan kritisi dari teman-teman LFP nanti kita masukkan persyaratan PBU dan gitu lagi. Jadi saya juga percaya kalau Pak Ibu tidak punya kepentingan apa-apa, memanggil kontribusi dalam kalau insentif itu lagi. Iya. Tanya aja sama rekan-rekan semua. Jadi seperti itu loh ya. Siap. Jadi memang selama yang kemarin untuk masuk di e-katalog itu tidak mempersyaratkan PBU. Dan nanti ke depannya akan kita persyaratkan PBU. Ini budaya kita diri pada hari ini gitu ya. Dimasukkan dari masyarakat, dimasukkan oleh Bapak DPRD, kita selaku eksekutor, kita melaksanakan apa yang disepakati dari kira-kira seperti itu. Kebetulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi dan Komisi DPRD Kabupaten Tulungagung, dan saya hormati sahabat dari LFP Tulungagung yang luar biasa, dan Bapak Ibu kepala perangkat daerah Kabupaten Tulungagung dan semua yang berbahagia pada kesempatan yang sangat baik ini. Yang pertama, saya sepakat dengan Kepala DPRD bahwa kita mengambil positifnya apa yang disampaikan oleh LMP, juga kami catat sebagai langkah untuk bagaimana pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung bisa lebih baik lagi atau lebih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada tahun 2025, walaupun di dalam target pendapatan asli daerah itu tidak terdata di dalam APBD tahun 2025, tetapi pada tahun 2025 sudah bisa memasukkan kepada APBD Kabupaten Tulungagung sebesar 630.416 ya. Jadi jangan pada tahun 2025 itu ada pemasukan dari pemanfaatan pendidikan 630 juta 416.
Kemudian pada tahun anggaran 2026 itu target di PAC tahun 2012 itu sebesar 500 juta, dan sampai dengan tanggal 19 Februari itu sudah realisasi menurut data kami koordinasi dengan BU, itu sudah ada pemasukan 669.823.200. Ya, ini merupakan yang tentunya kita harapkan nanti dari pemanfaatan fungsi ini, sehingga apa yang disampaikan oleh RRT sebetulnya dalam hal ini untuk memasukkan di dalam persyaratan dan sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BPSP, itu suatu hal yang paling akan berkaitan, dan tentunya dari ini saja tidak tahu beberapa provider yang tahu di Kabupaten Gunung itu berapa. Bisa dibayangkan kalau ini umpamanya bisa efektif kepada semua provider yang ada di bawah, dan bisa taat pada sesuai dengan perda, ini tentunya akan lebih baik lagi di Kabupaten Gunung Agung. Karena itu, insyaallah pertemuan pada pagi hari ini di Jakarta ini insyaallah akan membawa kebaikan ke depan di Kabupaten Gunung Agung, dan nantinya kami dari tim optimalisasi pendapatan daerah tentunya harus lebih diantisipasi, dan tentunya ruang-ruang yang ada kita manfaatkan dengan baik. Itu topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soto dari mungkin ini dari PU ya, biar cepat jelas. Untuk memberikan solusi gimana yang belum berizin ini biar nanti untuk kita tekan, soalnya memang sangat bermanfaat untuk penambahan jembatan timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak, untuk memberikan waktu atau lebih. Jadi saya izin mewakili Pak Erwin dan Pak itu menyampaikan beberapa hal yang terutama adalah terima kasih kepada RT sebagai bentuk kita ya untuk merealisasikan penambahan APD pada JK Gunung Agung. Memang adalah ambilai dari Pak ini sangat besar, terutama penertiban di depan rumahnya, kemudian penertiban di Kapolda, penertiban di UPA dan tempat-tempat lainnya Pak. Jadi kunci dari penertiban ini adalah programnya untuk mereka mau nggak membayar. Dan hal ini lagi yang kedua adalah syarat dalam pemenuhan pengadaan ini adalah jadi untuk PT yang memiliki usaha di ruas jalan tidak terlambat retribusi. Berdasarkan undang-undang dan perda yang ada, mereka harus wajib bayar retribusi sebesar 100.000 per jam dan 1.250 per meter kabel lain. Nah, selama ini yang sudah melakukan pembayaran adalah PT Meksadana, PT Mega Akses, PT Kote, dan satu lagi Tower Bersama Group. Dalam pembayaran ini sudah dilaksanakan sampai saat ini sampai 1,3 M. Tapi dalam pemenuhan OSS baru 1 kali yang berhasil. Jadi itu yang utama yang bisa disampaikan. Untuk kedepannya OPD yang lain dan juga tim dari pengawas dari luar maupun dari RT pokok untuk hubungannya terutama dengan SPU, karena memang beberapa operator ini pakai dengan tarif yang diterapkan Pak. Terutama mereka bertahun-tahun tidak membayar, merasa sangat nyaman. Tiba-tiba ada perda dan itu diwajibkan untuk bayaran retribusi, dan itu menjadi shock bagi mereka. Dan sebenarnya dalam
PT yang mendapat kita secara nasional berusaha di luar kabupaten mereka paten aja Pak, tidak ada yang masuk karena mereka membalikan dari kabupaten lain bahwa kabupaten lain juga lebih tinggi. Mojokerto, Sidoarjo, Ponorogo, ini retribusi lebih tinggi daripada kita. Jadi bagi mereka yang sudah melakukan usaha di luar kabupaten, merasa kabupaten Temanggung cukup dengan retribusinya. Tapi untuk pengusaha yang lokal-lokal ini masih merasa keberatan dan itu menghadap kita sampai saat ini dari 21 pemohon yang masuk ke saya, baru 4 yang sudah membayar kursi dan 1 lagi proses pembayaran. Untuk itu yang bisa saya sampaikan dengan singkat. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Nanti untuk melakukan beberapa. Salam. Sebenarnya kalau saya lihat dari diskusi tadi, kita tuh bagaimana sebenarnya ya Kasih terus. Kok bisa pengadaan internet di tahun 2019 itu sudah terlaksana, justru yang masuk melalui pemerintahnya hanya 1. Ini kan beberapa kata ngomongin lah, nah kalau semua sih dia itu nah ini. Nah, penertiban ini, mari kita pada hari ini mencari solusi penertiban itu. Betul. Itu. Kalau satu yang lagi ini, setiap pengusaha internet itu harus masuk akses dulu. Itu jelas ya. Itu jelas. Tapi kenapa sampai hari ini mereka itu sudah masuk pada katalog? Itu ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi. Mohon bisa jelaskan dari BPS. Kalau ada ini ada 2 versi yang tidak bisa jadi satu, yang lain belum bisa satu, OSS dan e-katalog. Jadi kalau OSS kami dari BPSP, e-katalog tadi bagian pengadaan barang jasa. Nah, di e-katalog itu tidak mensyaratkan yang namanya PBOB tadi Pak. PBOB itu apa? Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Berupa apa? Rumija yang sudah ditetapkan yang ketuanya waktu itu Pak Fuad dari ketua maksudnya Perda nomor 1 tahun 2025. Jadi mereka itu harusnya bayar Retribusi ya, karena lahirnya cabang bayi retribusi ini memang sudah RI, mereka sudah berdiri dan kita harusnya melakukan penertiban itu. Nah, yang kita lakukan kita kan teman-teman dari LMD, karena saya tahu persis ada tetangganya Pak Hendri yang sakit tetangganya Pak Hendri ini kecelakaan gara-gara kabel yang sahabat dan itu aku sih Pak ketua ranting juga ini. Jadi saya sudah terima kasih Pak Hendri karena kabel yang itu kecelakaan kemudian wajibnya itu menjadi tidak karuan seperti itu. Nah untuk itu kita memang sekarang ini karena ada Perda nomor 1 tahun 2025 harus berkoordinasi lebih intens lagi. Tadi saya sudah telepon Bu Kabak PBJ yang menangani tentang pengadaan barang jasa, yang menangani tentang e-katalog. Nanti yang bisa masuk di e-katalog itu harus yang sudah punya BBSU gitu Pak. Dan Bu Kabak Putri sudah punya PBSU. Itu istilah USS, jadi perizinan berusaha untuk menunjang, untungnya itu untuk menunjang kegiatan usaha. Terima kasih. Yang kemarin kita dulu, yang depannya nanti kita buat seperti itu, ada Pak. Jadi udah sambung. Sebetulnya gini, dari kami di DPRD ini sebetulnya sangat responsif Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana persoalan yang ada di dalam. Terkait dengan masalah perizinan yang banyak perizinan berbasis risiko. Itu adanya PP yang baru tahun 2025. Ini Komisi C menginisiasi Perda PBBR yang pada dasarnya masa sidang depan ini. Hari ini sebentar lagi kita akan menyelesaikan sebenarnya responnya seperti itu, Mas Hendri. Jadi saya sangat terima kasih Pak dari LMP karena hari ini juga melaksanakan fungsi pengawasan. Kami juga ada keterbatasan ketika melaksanakan fungsi pengawasan kaitannya dengan
meningkatkan pajak sehingga pendapatan asli dari Kabupaten Tulungagung dapat juga dalam kerangka untuk kemandirian fiskal daerah. Terima kasih Mas Henry untuk pengawasannya, sehingga kami juga melihat ternyata pengadaan internet kemarin itu juga ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi dan adanya penyedia jasa yang hanya satu. Ini mungkin agak melenceng. Ini sama, tapi serupa tapi tidak sama. Di Kabupaten Tulungagung banyaknya NBD yang bermasalah. Betul. Keracunan itu apa? Ternyata yang bermasalah itu belum ada SHS. Ini sama dengan hari ini. Ternyata hari ini dari 7 penyedia, 8 penyedia hanya satu yang memenuhi. Ini kan terpapatnya pada siang hari ini. Itu Mas Henry, terima kasih. Tambah sedikit Pak Ketua, izin menutup. Sebenarnya kami sudah saya sampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan, termasuk kampus-kampus ya Pak Haji Fuad. Iya, iya maksud saya gini, artinya dari Mas Henry, mohon maaf. Nanti akan melihat. Bukan, penutup supaya nanti hearing ini saya punya pegangan Mbak Haji. Jadi ada notulensi sebagai pembanding waktu saya hearing atau audiensi dengar pendapat parkir yang dulu. Kami akhirnya kan kami punya pegangan. Yang untung bukan saya Mbak Haji, pemerintah daerah kan. 1 bulan 870 juta loh parkir gerangan itu bukan artinya saya ngeklaim saya sendiri enggak, tapi karena saya punya dasar notulen tadi, saya kejar terus gitu loh. Jadi saya izin Ketua pimpinan rapat, setelah rapat ini nanti kami mohon mungkin yang membidangi mungkin sekretaris dewan atau bagaimana, izinkan kami minta notulensi untuk pegangan ormas kami sebagai pertanggungjawaban moral kepada anggota dan masyarakat, karena di sini juga Kasat Pol PP juga harusnya komunikasinya lebih ditingkatkan dengan PUPR ya. Bagaimana kita hanya mau PAD aja, tapi penertibannya zong, kabelnya tidak karu-karuan ya, percuma Pak. Kediri bisa, Tulungagung hanya sampling aja di sebelah kantor LMP. Setelah itu di titik 0 Tulungagung Titer itu. Setelah itu baru nggak ada. PAD-nya besar, tapi penertibannya nggak ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu disampaikan dari Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bila awak mau internet. Semua terkait dengan peringatan ini, terkait dengan SP Tupoksi Kominfo terkait dengan rute pembelajaran nanti berkaitan dengan BPUU terus juga rekomendasi dari PUPR nanti bisa maksimal terkait dengan SP di Kabupaten Tulungagung. Artinya apa? Memang terkait dengan SP ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun terus berkembang karena ketika masyarakat menuntut digitalisasi untuk ini, namun di selain pasti ada berdampak terkait dengan ini. Mari kita bersama-sama memperhatikan ini dan sekaligus meningkatkan artinya posisi kami terkait SP ini. SP ini adalah rute pembelajaran daerah data top di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dari Satpol PP.
Selain Ramadan, Komisi Pimpinan Rapat dan Bapak Ibu Komisi DPRD yang berhormat Ketua LMP Kesehatan DKI, Bapak Ibu Alfusir Pak DKI. Kami dari Satuan Polisi Pengobatan Perasaan Pelaku melakukan kalimat dari teman-teman LMP untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka berkaitan kerja, sehingga ke depan kami akan meningkatkan koordinasi tersebut pimpinan dan Ibu Komisi D, yang mana memang kaitan dengan penegakan kerja Bipsos ini sangat spesifik, karena Bipsos itu juga warnanya sama, misalnya hampir sama, sehingga perlu keahlian khusus, sehingga memang dalam bergerak kami tidak bisa bergerak sendiri dengan OPD terkait, baik dari khususnya, baik dari Hukum maupun dari PU, aku yang mengeluarkan rekomendasi. Terima kasih masukannya, kami akan mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu. Ya, menurutmu berapa orang? Terima kasih semua OPD yang sudah memberikan pencerahan dan komitmen ya Bapak dari OPD untuk menindaklanjuti apa yang sudah menjadi keputusan pada sampai ke hari ini. Komitmen ya dari Satpol PP dan dari Kominfo dan Bapenda, Bipsos, BPPP dan juga dari PU. Nah, mungkin itu alhamdulillah dan terima kasih kami sampaikan. Supaya tadi terima kasih, supaya tadi Mas Hendri mengatakan bahwa di hari ini harus ada konferensi. Saya ingin komitmen dari OPD yang Terkait pada pagi hari ini siang hari ini hadir, sehingga bagaimana nanti ke depan kasus pengadaan internet tidak kecolongan seperti yang selama ini disampaikan oleh LMP dan mungkin dari 8 tersedia 1 yang memenuhi syarat. Saya ingin komitmen bersama dari OPD yang hadir di hari ini pada siang hari ini untuk betul-betul memperbaiki sistem yang ada di Kabupaten Purworejo, sehingga persoalan-persoalan ini juga tidak akan terjadi lagi. Maka dari itu saya minta Bu, karena semuanya itu adalah dengan perizinan, untuk disampaikan kepada Bu Kepala DPRD DSP ke depan ini apa yang harus dilakukan, nanti dia dicatat oleh yang hadir di pagi hari ini, dan LLP atau kami di Dewan ini juga lebih memudahkan dan mengawal atau melaksanakan fungsi pengawasan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Jibuat, biasanya orang ini sudah kecolongan, tetapi ya Provinsi ini kan sudah berjalan mulai tahun kemarin, ya. Tapi yang namanya Rumija ini kan lahirnya masih kemarin 2025. Nah, yang harus kita perhatikan adalah Rumija ini. Jadi teman-teman provinsi yang sudah membangun internet ini, karena kan juga sudah masyarakat akan ini, itu harus membayar namanya Rumija atau kalau di OS itu PBU gitu. Nah, tetapi untuk yang disediakan e-katalog ini kan beda lagi. Jadi e-katalog itu punyanya sekretariat daerah. Kalau mau lelang gitu kan, ya itu punyanya Bu Kabar PBJ atau Pak Sekda. Nah, yang kemarin PBJ itu belum mensyaratkan teman-teman yang ikut lelang yang jadi di e-katalog itu, yang muncul di e-katalog itu belum mensyaratkan yang namanya PBUU yang di OSS yang Perda nomor 1 tahun 2005. Nah, kedepannya jadi dinas kesehatan kemarin tidak salah karena di situ tidak disyaratkan. Nah, kedepannya ini harus disyaratkan. Kami karena sudah menjadi Perda nomor 1 tahun 2005 yang pertama, dan yang kedua juga untuk
meningkatkan kontribusi kita, Pak. Dan juga untuk teman-teman Satpol PP itu bisa menertibkan kan perda Satpol PP. Kalau izinnya kan dari pusat, Satpol PP tidak bisa menertibkan, tapi Satpol PP kan penertiban atau pengamanan itu peraturan daerah saja. Itu mereka kita haruskan bayar kontribusi seperti itu. Nah, yang tepat iso, nah itu nanti kita koordinasi dengan ibu kita bisa telepon. Nanti yang masuk di e-katalog itu harus yang sudah mempunyai PBUU dari OSS. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua gitu. Begini, mungkin bisa saya tanyakan kalau bisnis itu sudah masuk belum? Belum ya? Ya, ini karena di Tulung Agung ini yang sudah pengajuan itu 21 ya, atau tidak salah tadi disampaikan, dan yang 4 sudah membayar walaupun belum masuk ke Bapenda. Untuk tahun ini belum masuk, nanti disampaikan 1,3. Yang masuk OSS satu. Nah, tapi yang masuk 1 juta terus diberikan ke yang 400 juta 690.000 khusus dari desa. ya, intinya Apa yang saya katakan ya, kebijakannya. banyak aspek. Oh gitu. Nah, dari provider itu baru 400. 400 juta. Oh gitu. Jadi yang disampaikan tadi 2005 sampai 2026 Februari ini sudah Sudah. dan 2020 ada penambahan satu. Dan ada peningkatan lah dari segi pendapatan seperti itu. Intinya peluang untuk penyedia internet ini sangat signifikan sekali untuk penambahan pendapatan asli daerah. Mungkin itu kayak itu waktu itu memang benar apa yang disampaikan pada dulu tadi. Internet itu sudah lahir duluan, dan untuk aturan-aturannya lahirnya belakangan. Saya itu mulai usaha itu 2011 waktu itu saya ada mendirikan PT, dan di situ harus untuk demi kelancaran dan harga internetnya, maka kami juga di mana kita ada internetnya. Dan waktu itu juga belum ada perizinan yang signifikan, dan saat ini saya menggunakan Bisnet. Dan alhamdulillah Bisnet sudah, maksudnya sudah masuk katanya proses ya, maksudnya itu sudah ada ikhtiar maksudnya. Soalnya dari kami juga dipungut apa itu, dipungut pajak juga. Uangnya bayarnya 100, dan itu sudah kita sudah dipungut seperti itu. Mungkin nanti bisa untuk bisa cerita lagi ya, bisa cerita lagi. Ya, karena baru jadi kami memang butuh berproses, dan alhamdulillah dari pemerintah daerah juga sudah komitmen, dan kami juga menyampaikan terima kasih banyak dari Laskar Merah Putih atas masukan yang sangat bermanfaat dan membantu kita di pemerintah. Kita mengucapkan terima kasih banyak, dan jangan sampai lelah memberi masukan kepada kami. Intinya kami memberikan apresiasi untuk Laskar Merah Putih seperti itu. Mungkin itu ya, cukup ya pada audisi pada pagi hari ini. Semoga ada konten yang mau disampaikan. Closing aja, selain Pak Haji Buat ya. Oh, Jumatan. Satu aja untuk penutup, terkhusus seluruh OPD yang membidangi, artinya apapun regulasi aturan apapun yang terbaik tanpa diimplementasikan dan komunikasi antar leading sektor yang membidangi, saya yakini tidak akan jalan. Dan kami berusaha untuk memberikan support dari eksekutif baik legislatif. Dari 32 puskesmas itu nantinya kalau mereka hanya memakai satu Lexa Data Prima yang notabene kantor pusatnya adalah di Jogja.
Jadi kan potensi PAD ini putra daerah juga nggak dapat itu. Bagaimana itu? Nanti tolong dikemas ulang lah Bu Dokter dengan sebagai Kadinkes, mungkin ya manajerialnya tolong, saya nggak mau istilahnya mau intervensi. Jadi sudah masih potensinya waduh sangat besar loh Bu. Makasih. Itu aja Bu, mohon maaf. Makasih Mbak Cini. Terima kasih sudah menambah semangat kita yang ada di pemerintahan. Cukup sekian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sandra Putih. Semoga sehat-sehat selalu dan Amin. karena semua bahasa kayak enak. Mungkin itu jika ada kurang lebihnya atau tutur sapa kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.